Hewan peliharaanku dijual dengan harga tetap 5 juta per ekor. Namun orang lain bahkan rela menjual mobil dan rumah demi membelinya. Bahkan ada yang menaikkan harga hingga 10 juta. Hanya karena yang kujual di permukaan terlihat seperti hewan peliharaan biasa. Padahal garis keturunan aslinya semua adalah monster tingkat S. Karena semua hewan peliharaan ini berasal dari tempat bernama Taman Hewan Dewa. Di sana tingkat bakat monster terendah pun adalah tingkat S. Namun aku sebagai pemilik yang membangkitkan Taman Hewan Dewa, justru dikeluarkan dari keluarga Lin. Hanya karena monster yang ditangkap dari Taman Hewan Dewa akan berubah menjadi hewan tingkat terendah. Hanya setelah dikontrak oleh pembeli barulah wujud aslinya muncul, dan setiap menjual dalam jumlah tertentu akan membuka monster tingkat lebih tinggi. Namun sejak beberapa bulan setelah aku membangkitkan Taman Hewan Dewa, aku tidak berhasil menjual satupun hewan peliharaan. Semua itu karena sistem mewajibkan harga satu hewan tidak boleh di bawah 5 juta. Melihat toko hewan peliharaanku hampir bangkrut, hingga hari ini kemunculan seorang wanita sepenuhnya mengubah takdirku. Hei bos, dari mana kau mendapatkan begitu banyak monster giok sampah yang sudah punah ini? Ular hijau katak roh air kucing bermotif iblis. Semua ini hanya pernah kulihat di spesimen sekolah. Para pengawal di sampingnya pun mengeluh belum pernah melihat toko monster seburuk ini. Ini sangat jauh dari monster yang diharapkan wanita itu. Jika hari ini dia masih gagal mengontrak monster tingkat S, maka dia hanya akan menjadi alat pernikahan politik keluarga. Saat mendengar wanita itu mencari monster tingkat S, aku hampir refleks berkata tidak perlu mencari. Semua barang yang dijual di toko ini adalah monster tingkat S. Mendengar itu wanita tersebut mengira aku mabuk dan mengoceh. Karena di matanya hewan peliharaan di sini jelas merupakan spesies yang sudah tersingkir. Namun menghadapi keraguannya, aku hanya sembarangan mengambil satu hewan dan menyerahkannya ke hadapannya. Menyuruhnya melakukan kontrak sementara untuk menguji keaslian. Melihat sikapku yang serius wanita itu pun mencoba melakukan kontrak. Hasilnya di detik berikutnya dia langsung terdiam. Ternyata monster tingkat S kucing langit 9 nyawa. Setiap kali mati, kekuatannya justru semakin meningkat, benar-benar tidak masuk akal. Dan yang lebih tidak terduga baginya adalah, hanya kontrak sementara saja sudah membuatnya langsung menjadi penjinak monster. Selain itu seluruh fungsi tubuhnya juga diperkuat secara besar-besaran. Saat ini tatapannya ke arahku penuh rasa penasaran. Jelas-jelas memiliki satu ruangan penuh monster tingkat S. Namun dirinya sendiri biasa saja bahkan bukan penjinak monster. Yang bisa ia pikirkan sekarang hanyalah aku mungkin seorang ahli tersembunyi. Maka dia langsung mengeluarkan 10 juta untuk membeli kucing ini. Dan setelah mendengar aku berkata cukup 5 juta saja, dia tetap tidak berniat meminta kembalian. Karena di matanya monster peliharaan ini memang bernilai segitu. Namun saat dia hendak pergi pengawal justru menghentikannya. Mengatakan dia pasti tertipu hingga menghabiskan 10 juta untuk sampah seperti ini. Sambil berkata begitu dia bersiap merebut kembali monster itu untuk refund. Hasilnya di detik berikutnya tubuh wanita itu tiba-tiba memancarkan kekuatan mengerikan. Hanya dalam sekejap kontak pengawal itu langsung terpental. Dan dia menyadari kekuatan ini sudah jauh melampaui penjinak monster tingkat A. Maka hanya ada satu kemungkinan. Monster yang baru saja dikontrak nona itu adalah tingkat S. Setelah wanita itu pergi, sebuah jendela sistem muncul di hadapanku. Selamat telah menyelesaikan misi pemula. Hadiah monster eksklusif tingkat SSS Zuyan. Melihat monster buas kuno di hadapanku, aku akhirnya sadar bahwa aku bisa menjadi penjinak monster. Setelah aku dan Zuyan menyelesaikan kontrak, aku menjadi penjinak monster SSS pertama di dunia. Namun setelah itu aku kembali pusing memikirkan sumber daya untuk membesarkan Zuyan. Bagaimanapun berevolusi satu monster tingkat A saja butuh sumber daya yang sangat besar. Apalagi monster tingkat SSS. Namun tepat saat itu sistem kembali membawa kabar baik. Dikatakan bahwa selama menjual monster maka bisa mendapatkan sumber daya evolusi dalam jumlah besar. Benar-benar datang tepat saat dibutuhkan. Di saat yang sama wanita yang baru saja membeli kucing langit 9 nyawa kini sudah muncul di arena bela diri. Dia ingin mempersiapkan diri sepenuhnya untuk turnamen penjinak monster beberapa hari lagi. Dan cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan adalah melalui latihan tempur nyata. Namun sialnya saat ini arena bela diri sudah disapu bersih oleh tuan muda keluarga Xia. Maka pilihan yang tersisa bagi wanita itu hanya satu. Namun dia sama sekali tidak mundur. Karena ini justru kesempatan terbaik baginya untuk membuktikan diri. Dan kucing langit 9 nyawa yang baru dibelinya juga tidak mengecewakannya. Hanya dengan satu pertemuan singkat saja ia sudah mengalahkan laba-laba iblis bulan tingkat A milik lawan. Namun kebetulan yang sial, laba-laba iblis bulan yang terluka perlu memakan seekor katak roh air agar bisa pulih. Karena itu Tuan Muda Xia khusus mencari keluarga Lin untuk mencarikan seekor katak roh air. Yang membuat pusing katak roh air sudah lama menghilang dari pasar monster. Bahkan keluarga Lin yang merupakan pedagang besar pun sulit menemukannya. Saat itu Lin Ruo tiba-tiba teringat sesuatu. Maka dia langsung membawa Tuan Muda Xia ke toko monsterku. Ternyata dugaannya benar, toko monsternya benar-benar memiliki katak roh air yang tidak ada di pasaran. Namun harganya membuat mereka tercengang.
Seekor katak roh air sampah saja berani dijual 5 juta. Bahkan yang mutasi pun paling hanya 200. Toko sialan kau ini, keluarga Ling di banyak hal masih butuh kekuatan keluarga Xia. Jika kau membuat keluarga Xia marah, aku tidak akan memaafkanmu. Apa kau lupa aku sudah diusir keluar dari keluarga Ling? Melihat aku tetap tidak mau menurunkan harga, Tuan Muda Xia langsung memanggil laba-laba iblis bulan untuk menguji kekuatan katak roh air. Sementara Lin Ruo hanya mencibir dingin. Dalam hati ia berpikir aku pasti sudah tamat. Namun siapa sangka di belakang katak roh air tiba-tiba muncul bayangan raksasa. Lalu menyemburkan energi yang membuat laba-laba iblis bulan tak berani bergerak. Melihat pemandangan ini Tuan Muda Xia terkejut. Perlu diketahui laba-laba iblis bulannya termasuk yang terkuat di tingkat A. Namun kini justru dengan mudah ditundukkan oleh katak roh air tingkat terendah. Melihat ekspresi bingungnya, aku terpaksa memberitahunya bahwa ini karena bakat katak roh air ini adalah tingkat 5. Namun Tuan Muda Xia sama sekali tidak percaya. Dia langsung mengirim informasi katak roh air itu kepada kakaknya untuk dinilai. Dia yakin kemampuan identifikasi monster kakaknya bisa dengan mudah membongkar tipu dayaku. Di sisi lain sang kakak awalnya tidak tertarik saat melihat itu hanya katak roh air. Namun setelah diperhatikan ia mendapati katak roh air ini memiliki fenomena bawaan tingkat 5. Maka ia segera menyuruh adiknya membeli katak itu berapapun harganya. Dan harus bersikap sangat hormat kepada penjualnya. Saat Tuan Muda Xia melihat kakaknya yang biasanya arogan justru menghormatiku. Dia langsung mengeluarkan kartu hitam untuk membeli katak roh air itu. Perubahannya yang mendadak ini justru membuat Lin Ruo terkejut. Dia segera bersikeras mengatakan katak roh air ini adalah jebakan yang kupasang. Namun dia tidak tahu bahwa Tuan Muda Xia sudah yakin aku bukan orang biasa. Dia bukan hanya tidak mendengarkan saran Lin Ruo tapi juga sengaja menunjukkan niat baik kepadaku. Dia mengatakan jika nanti membutuhkan hewan peliharaan pasti akan datang lagi. Sedangkan terhadap Lin Ruo dia langsung menarik garis batas. Bagaimanapun keluarga yang bisa membuang seorang jenius tersembunyi jelas tidak dapat dipercaya. Setelah itu dia memberi hormat dengan sopan kepadaku lalu pergi dari sini. Dan setelah aku menjual katak roh air aku berhasil mengaktifkan sumber daya hadiah sistem. 10.000 inti kegelisahan. Tanpa ragu aku langsung memberi semua sumber daya itu kepada Zuyan. Hanya dalam waktu singkat Zuyan langsung naik tingkat menjadi fase pertumbuhan. Sementara di sisi lain Tuan Muda Xia sudah membawa katak roh air ke laboratorium untuk diuji. Benar saja seperti dugaan kakaknya. Katak roh air ini ternyata benar-benar monster tingkat 5. Namun yang membuat kakaknya terkejut adalah aku hanya menjualnya seharga 5 juta. Harga ini jauh lebih rendah dari harga pasar. Maka dia menduga bahwa toko monsternya jelas tidak hanya memiliki satu monster tingkat 5. Memikirkan hal itu dia segera datang ke toko monstermu sesuai alamat. Kebetulan saat itu ada beberapa pelanggan yang sedang memilih monster. Salah satunya diperkenalkan oleh Jiang Ruxue yang kemarin membeli kucing langit 9 nyawa. Aku memilihkan satu monster berdasarkan kebutuhan dan atributnya. Harganya tetap sama 5 juta. Namun wanita itu sama sekali tidak ragu setelah mendengar harganya. Dia langsung mengeluarkan dompet dan siap membayar. Namun saat itu dua sahabatnya di sampingnya segera menghentikannya. Mereka mengatakan ular ini jelas hanyalah ular hijau tingkat terendah. Semua ini hanyalah tipu daya Jiang Ruxue untuk menipunya. Namun tepat saat itu Xia Bing yang baru tiba langsung menyadari ular hijau ini memiliki bakat tingkat 5. Dan juga memiliki garis keturunan kuno Tengxie yang berevolusi balik. Maka saat para gadis itu sedang berdebat dia segera maju untuk bertanya. Tuan Lin, apakah monster ini bisa dijual kepadaku? Melihat orang yang datang beberapa wanita itu tampak terkejut. Karena dia adalah penilai puncak dari Institut Penelitian Monster. Namun sekarang justru tertarik pada ular hijau sampah. Mengenai permintaan Xia Bing aku hanya bisa canggung menjelaskan bahwa toko ini mengikuti prinsip siapa datang duluan. Hanya jika Nona Su membatalkan pembelian barulah ia berhak memutuskan. Setelah mendengar perkataanku Nona Su langsung mengeluarkan kartu dan membeli ular hijau itu. Xia Bing yang gagal mendapatkan monster tingkat 5 ini memang agak kecewa. Namun dia yakin tokoku pasti masih memiliki monster tingkat 5 lainnya. Maka dia segera menelepon gurunya. Orang tersebut adalah Direktur Institut Penelitian Monster. Dan Institut Penelitian Monster adalah satu-satunya pemasok monster bagi garis depan pertempuran. Beberapa menit sebelumnya dia masih pusing memikirkan pembelian monster tingkat tinggi. Karena kondisi garis depan sudah semakin mengkhawatirkan. Meski terus ada monster yang dikirim ke garis depan untuk melawan binatang buas. Namun monster tingkat rendah yang maju hanya menjadi umpan meriam. Hanya dengan membeli satu kelompok monster tingkat 5 dalam waktu singkat barulah keadaan bisa dibalik. Tepat pada saat ini Xia Bing menelepon dan mengatakan monster tingkat 5 sudah ada harapan. Kabar ini baginya tidak ubahnya seperti tali penyelamat. Maka dia segera berangkat menuju toko hewan peliharaanku. Sementara aku kembali mendapatkan hadiah sistem dari penjualan hewan peliharaan. Hanya saja bahan peningkatan Zuyan langsung meningkat 10 kali lipat. Selain itu sistem juga memberiku tambahan 1 kali tangkapan hewan per hari. Tak lama kemudian Direktur Institut Penelitian Monster akhirnya tiba.
Orang tua itu langsung bertanya dengan hormat apakah aku masih memiliki monster tingkat 5. Dia bersedia membayar 10 kali lipat harga untuk membeli 5 ekor. Namun karena ini pertama kalinya menjual 5 monster tingkat 5 sekaligus aku agak ragu. Aku khawatir setelah dibeli penggunaannya tidak tepat dan merugikanku. Maka aku menanyakan tujuan spesifik pembelian monster tersebut. Dan berdasarkan informasi yang dia berikan, aku mengetahui bahwa monster ini dibeli untuk dikirim ke garis depan demi melindungi negara. Saat itu rasa tanggung jawab langsung muncul di hatiku. Membantu negara melawan binatang buas juga merupakan tanggung jawabku. Dan kebetulan juga bisa menjual lebih banyak monster untuk meningkatkan level Taman Hewan Ilahi. Maka aku dengan tegas menyetujui untuk menyiapkan 5 ekor dalam waktu 1 minggu. Dan kali ini saat memasuki Taman Hewan Ilahi aku tidak memilih monster tingkat 5 biasa. Karena harus memastikan 5 monster ini mampu dengan mudah melawan binatang buas di garis depan. Maka hanya monster dari area inti Taman Hewan Ilahi yang memenuhi syarat ini. Dan terhadap peringatan sistem aku langsung mengabaikannya. Belum lagi binatang purba Zuyan sendiri sudah memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan hanya mengandalkan kekuatan penjinak monster tingkat 555 aku sama sekali tidak panik. Saat aku baru memasuki area inti kurang dari 1 menit, seekor anak banteng gurun purba bertubuh besar tiba-tiba muncul di belakangku. Hewan yang sudah sampai di depan mulut tentu tidak akan kulepaskan. Aku langsung menghantamnya dengan 1 pukulan. Meski banteng gurun purba dewasa terkenal dengan kekuatannya, namun dengan kekuatan penjinak monster tingkat 555 ditambah dominasi Taman Hewan Ilahi. Hanya dalam beberapa pertemuan saja aku sudah membuatnya patuh sepenuhnya. Pada akhirnya ia berubah menjadi bentuk hewan peliharaan dan berhasil kutaklukkan.